Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 5. Hari ini kita akan update 5 berita terpopuler yang terjadi dalam sepekan ini. Simak videonya berikut ini. Kita ke berita pertama, polisi mengungkap motif dan kronologi pelaku berinisial RTH dalam kasus mutilasi wanita yang ditemukan tewas dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan pelaku berinisial RTH yang membunuh korban terkait kasus mutilasi wanita dalam koper merah di Ngawi, motifnya dikarenakan cemburu hingga sakit hati. Dalam konferensi pers rilis pelaku di Polda Jatim tersebut, polisi juga sempat menunjukkan sejumlah barang bukti hingga koper yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa terkait motif ya. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi apa sakit hatinya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua. Sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya. Ke berita kedua pada hari ini, sahabat Kompas TV, lagu Maju Tak Gentar menggema dalam acara parade hari ulang tahun ke-76 Republik India di Kartavia Path, New Delhi. Sebanyak 189 taruna dari Akademi Militer yang tergabung dalam grup drum band Genderang Suling Canka Longkananta Akmil berada di barisan depan saat defile berlangsung. Kemudian diikuti oleh 152 prajurit TNI yang berasal dari 3 matra TNI. Grup drum band tersebut memainkan lagu Maju Tak Gentar. Presiden RI Prabowo Subianto juga sempat terlihat hormat kala parade dari Indonesia melintas di depannya. Bergeser ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespons terkait kasus penembakan WNI oleh aparat Malaysia. Berikut liputannya untuk Anda. Presiden RI Prabowo Subianto berharap dilakukan investigasi atas peristiwa penembakan WNI oleh aparat Malaysia tersebut. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar rakyat Indonesia yang sedang berada di luar negeri tidak melakukan hal ilegal di negara lain. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya.
Itu secara garis besar kita bicarakan. Ya nanti ada yang ngurus itu, ya. Oke, terima kasih. Berita selanjutnya, ex-pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kembali ke negara asalnya Korea Selatan. Inilah momen kepulangan ex-pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Suasana riuh saat STY datang di Bandara Soekarno-Hatta. Ia mengaku merasa terharu kala kepulangannya tersebut diantar cukup ramai oleh supporter Timnas Indonesia. 팬분들은 너무 감사하고 이렇게 가는 길에 너무나 이렇게 배웅을 해줘서 너무 감사하다. 진심으로 감사하다. Jadi sungguh terima kasih di perjalanan pulang ini diantar seperti ini. Coach Shin merasa terharu dan sangat terima kasih. Sungguh. Ada pesan untuk timnas Indonesia, J? tapi 팀에게 좀 말씀. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 jangan dorong-dorong, 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 크게 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. Sabar ya. Jujur ya, bagaimanapun ya pemain-pemain timnas ya dianggap seperti anaknya Coach Shin. Walaupun ganti pelatih, para pemain jangan merasa kecewa. Para pemain harus berusaha agar bisa membangun chemistry yang baik dengan pelatih yang baru. Jadi Coach Shin berdoa agar timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Berita terakhir pada hari ini, sahabat Kompas TV, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan soal polemik pagar laut saat rapat Komisi 2 bersama dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dalam rapat tersebut, Deddy sempat meminta bahwa pegawai ATR BPN yang diberi sanksi berat hingga dicopot dari jabatannya karena terlibat penerbitan sertifikat hak guna bangunan di lokasi sekitar pagar laut Tangerang oleh Menteri Nusron diproses hukum. Ia bahkan sempat mempertanyakan apakah ada mafia pertanahan dalam polemik tersebut. Soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian, dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan? Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Itu tadi 5 berita terpopuler yang terjadi dalam sepekan ini. Saya Sinta Melenia pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV.